Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kita awali pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya, yang tak terhingga nilainya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dengan nikmat-nikmat itu, diantaranya kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Berdoa kita, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam sama-sama kita sampaikan kepada teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah saya bersyukur, bergembira bisa bersilaturahim dengan jamaah semuanya. Ini ada ibunya ya? Ada ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, setelah saya sebenarnya sudah pernah ke masjid ini, sudah lama sekali ya, sudah banyak berubah jalannya. Saya jarang lewat jalan ini banyak. Sekarang sudah ramai banget. Alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan kembali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa minggu, bulan belakangan ini di negara kita terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang menyita perhatian kita. Dan kita tahu sebagai orang beriman, Bapak Ibu, semua yang terjadi di alam semesta ini pasti atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu tidak pernah iseng. Artinya melakukan sesuatu yang nggak ada tujuannya sia-sia. Itu harus kita yakini. Segala peristiwa yang terjadi baik kepada diri kita, keluarga kita, atau terjadi di alam semesta ini pasti ada tujuannya ya. Maka tugas kita menyikapi peristiwa-peristiwa itu diantaranya adalah kita mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu. Harapannya itu semuanya membuat kehidupan kita di dunia dan akhirat menjadi baik. Nah, di antara peristiwa-peristiwa itu Bapak Ibu sekalian, ada yang kita semuanya saya yakin mengikuti beberapa bulan yang lalu, belum terlalu jauh, mungkin 1 bulan, 2 bulan yang lalu. Di negara kita ada beberapa public figure, tokoh masyarakat, kita semuanya kenal, nggak perlu saya sebut namanya, yang melontarkan kata-kata tertentu
Dan ternyata kata-kata itu akhirnya punya dampak buruk bagi orang yang mengucapkannya. Ya, terjadi perlakuan anarkis, bahkan mereka sampai kehilangan jabatannya. Teman-teman sekalian, peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Maka di negara kita ini, di tengah masyarakat kita ini, ada ungkapan yang populer, mulutmu harimaumu. Betul ya Bapak? Apa artinya? Bagi orang-orang yang bisa mengatur, menaklukkan harimau, maka harimau itu bisa menjaganya, menyelamatkannya. Kira-kira Pak, kalau kita bisa menaklukkan harimau, terus kita bisa jalan-jalan, di samping kita ada harimau, itu masih ada nggak orang yang berniat jahat pada kita? Pasti mereka akan berpikir berkali-kali, itu orang di sampingnya ada harimaunya. Jadi harimau itu justru menjaga orang itu bagi orang yang bisa mengaturnya. Sementara mayoritas orang kayak kita begini, jangan coba-coba jalan-jalan sama harimau. Bukan dijaga, jangan-jangan kitanya yang dimakan harimaunya. Ya, maka mulutmu harimaumu. Orang yang bisa mengatur mulutnya, menaklukkan mulutnya, maka dia akan terjaga hidupnya, terselamatkan hidupnya, bahkan hidupnya menjadi mulia karena mulutnya itu. Tetapi orang yang tidak bisa mengatur mulutnya, justru mulutnya itu nanti akan mengeluarkan kata-kata yang kata-kata itu di kemudian hari akan mencelakakan dia. Ya, kita semuanya tahulah peristiwa itu ya, beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu Pak ya, kita semuanya tahu itu ada beberapa orang. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya teman-teman sekalian. Bapak Ibu jamaah Masjid Miftahul Jannah, ya, Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengira bahwa kata-kata, kalimat itu hanya sekedar bunyi, kita ucapkan terus kemudian hilang. Ya. Kita ngomong begini terus diem, hilang berarti ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya pernah sekolah, pernah belajar fisika, ya. Ada istilahnya macam-macam energi gerak, energi panas, energi listrik, dan salah satu bentuk energi adalah bunyi. Suara, kalimat yang kita keluarkan ini energi, dan kita tahu betul ada hukum namanya hukum kekekalan energi. Energi itu tidak dapat dimusnahkan. Ya, panas itu tidak bisa dimusnahkan. Gerak itu tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Maka hati-hati, karena begitu kita ngomong, ini tidak langsung hilang. Dia berubah menjadi energi yang lain. Dan itu menyebar, mempengaruhi alam semesta, mempengaruhi diri kita, orang yang mengucapkannya, dan alam raya ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kalimat, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu mempengaruhi alam semesta ini. Ada banyak penelitian yang menyampaikan itu. Yang paling terkenal yang dilakukan oleh orang Jepang namanya Profesor Masaru Emoto. Beliau mengatakan bahwa ini air Bapak Ibu, ini bisa berubah kristalnya dipengaruhi oleh kata-kata yang kita ucapkan ketika air ini di depan kita. Bahkan hanya diucapkan, ditulis saja, dia akan merubah
eh, kristal bentuk terkecil dari air ini. Sudah terkenal ini penelitiannya. Bapak Ibu cari di YouTube, ada bukunya, hasil penelitiannya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya sudah membacanya lebih dari 15 tahun yang lalu. Jadi ini air, kalau kita ini ngomong baik, ini kristalnya berubah jadi baik. Tapi kalau kita ngomong jelek, ini kristalnya berubah jadi jelek. Walaupun secara kasat mata nggak kelihatan. Dengan mikroskop elektron yang paling canggih, ini bisa dipotret kristalnya air ini berubah. Mana sekalian, ini orang sudah keliling dunia karena dia tertarik dengan air itu, maka setiap ada informasi ini air, sumber mata air sakti, sumber mata air ajaib, dia datangi itu dimanapun, di Thailand, di Nepal, semua ada informasi itu dia datangi, diambil sampelnya, dibawa ke laboratoriumnya dan diteliti, dipotret hasilnya. Dan orang ini bukan orang Islam ya. Setelah keliling dunia itu menemukan bahwa ada air yang terbaik di jagat raya, di bumi ini. Hanya satu yang paling baik menurut dia. Air apa kira-kira Pak? Air apa Pak? Air Zam-Zam. Yang ngomong bukan orang Islam, yang membuktikan bukan orang Islam. Ya. Kenapa kira-kira? Kenapa kok air Zam-Zam itu menjadi air yang terbaik? Ya. Kalau kita kembalikan bahwa air ini berubah kristalnya berdasarkan kalimat yang diucapkan orang di sekitarnya, maka kita semua tahu di sekitar air Zam-Zam tidak pernah ada kata-kata buruk, tidak pernah ada kata-kata kotor. Bukankah kita yang umroh haji, yang lagi umroh itu kalau sudah berikhram larangannya wala rofas, wala fusuk, wala jidal. Jangankan memaki-maki, berbantah-bantahan aja nggak boleh, batal itu. Ya, bantah, orang berbantah-bantahan, berdebat, ya, itu langsung batal. Jadi nggak boleh di sekitar air Zam-Zam ngomong yang kotor, apalagi ya. Maka tidak heran air Zam-Zam itu menjadi air yang terbaik menurut penelitian Profesor Masaru Emoto. Yang lebih menarik lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, ternyata menurut ilmu kesehatan tubuh kita ini mayoritas isinya air. Silahkan searching di Google. Ya, tubuh kita ini isinya mayoritas air. Berapa persen kira-kira Pak? Berapa? 60. Itu angka sepengetahuan saya yang saya baca paling rendah. 70% paling rendah. Ya. Maka kalau kita ngomong baik, tubuh kita berubah jadi baik. Kalau kita ngomong jelek, tubuh kita berubah jadi jelek. Karena isinya, karena cairan air itu berubah wujudnya sesuai dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Sementara telinga siapa yang paling dekat kalau kita ngomong baik atau buruk? Telinga siapa Pak? Telinga kita sendiri yang paling dekat dengan mulut kita. Dan hati-hati, anak kita, istri kita, itu isinya juga air. Maka kalau kita ngomong jelek, memaki-maki, mengumpat, anak kita yang dengar berubah jadi jelek, istri kita yang dengar berubah jadi jelek. Ya, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini barangkali kita semuanya sudah pernah mendengar ada istilah neuro linguistic programming, NLP, yang paling sering kita dengar itu, bahwa NLP menjelaskan bahwa bahasa, kalimat itu dapat memprogram otak bawah sadar kita. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu sekalian itu disetir oleh dua jenis pemikiran, yaitu alam bawah sadar dan alam sadar. Artinya hidup kita ini ada kebiasaan yang kita lakukan tanpa sadar,
Ada yang sadar, ada yang pakai mikir, ada yang tidak. Yang tidak mikir itu alam bawah sadar. Yang mikir itu alam sadar. Kira-kira Pak? Kira-kira banyak mana yang kita kerjakan sehari itu 24 jam, banyak mana yang pakai mikir dengan tanpa mikir? Banyak mana Pak? Banyak mana? Banyak yang mikir? Berapa? Ayo coba. Banyak yang nggak pakai mikir. Berapa persen perbandingannya? 80% hidup kita nggak pakai mikir. Kalau nggak percaya silakan praktekkan. Mulai bangun pagi, bangun terus kemana, duduknya di situ, ngambil air, itu nggak pakai mikir, otomatis itu. Otomatis itu, ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ini imam di masjid saya. Sebelum mau takbir, saya nengok ke belakang, subuh. Itu saya apal posisinya jamaah itu. Bapak itu ada di situ, Pak ini. Itu kira-kira 80% itu tetap aja begitu. Termasuk pengajian begini, yang nandar di situ, yang ini posisinya aja begini-begini terus. Ya. 80% hidup kita ditentukan oleh kebiasaan, nggak pakai mikir. Ya, nggak pakai mikir. Dan yang nggak pakai mikir itu bisa dipengaruhi oleh kalimat yang kita ucapkan, sering-sering kita ucapkan, nanti mempengaruhi alam bawah sadar kita. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri, ngomong ke diri sendiri, akan membentuk keyakinan, emosi, dan akan berubah menjadi perilaku. Maka para ahli NLP menyarankan, kalau kita diajak orang misalnya, walaupun secara kalkulasi matematis enggak mungkin, jangan bilang tidak. Pak, pengen umroh enggak? Jawab aja, pengen. Berangkat yuk, insya Allah. Jangan bilang tidak, karena begitu kita bilang tidak, besok diajak lagi orang bilang tidak, besok diajak lagi tangganya bilang tidak. Kita sebenarnya sedang memprogram supaya itu tidak terjadi betulan. Ya. Kita ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak dipengaruhi kalau kita bilang tidak bisa, betul-betul tidak bisa. Ya, saya kasih contoh. Saya pernah ketika dulu masih kerja, saya punya anak buah beberapa orang. Saya panggil dia, Mas sini, kamu itu mbok beli buku, ikut kursus apa gitu, biar otakmu ini ada isinya, biar naik kelas. Saya bilang gitu. Apa jawabnya? Pak gaji UMR aja pakai beli buku. Memang gaji UMR nggak cukup? Mana cukup Pak? Bisa akhir bulan nggak ngutang aja sudah untung. Oh, saya bilang berat juga ya kalau gaji UMR ya. Apa yang terjadi? Akhir bulan dia beli sepatu baru. Kok bisa itu? Ya. Kok bisa beli sepatu baru harganya 150.000, sementara buku harganya 50.000? Nggak bisa. Karena dia memang bilang tidak bisa saya beli buku, maka tidak bisa beneran. Ya, hati-hati dengan kalimat yang kita ucapkan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ada ungkapan yang populer pula di negara kita, kata-kata yang diulang-ulang, bahkan kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Ya. Kebohongan yang diulang-ulang akan berubah jadi kebenaran. Maka ada istilah dalam ilmu psikologi namanya ilusi kebenaran. Jadi sebenarnya itu nggak betul begitu, tapi karena didengungkan terus, kemudian kita menganggap seolah-olah itu benar. Ya. Kita ini dipengaruhi oleh kalimat-kalimat yang sering kita dengar. Ya. Akan ada cerita itu, bagaimana kalau kata itu diulang-ulang itu punya kekuatan yang luar biasa. Ini ada
cerita tapi nggak bener ini cerita nggak bener, tapi ini untuk menggambarkan bagaimana kalimat kata-kata itu mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi suatu ketika ceritanya fabel, dongeng. Ada singa ketemu kelinci. Kelinci bilang, singa, hati-hati ya, nanti saya akan membunuhmu. Kira-kira Pak, singa mendengar kalimat kelinci begitu itu kira-kira apa responnya? Ketawa singanya, kelinci, kamu itu macam-macam aja, kamu tak terekam sekali mati kamu gitu. Ya, rupanya kelinci nggak berhenti di situ, walaupun ketawain singa. Pulang ketemu sama kambing, bilang sama kambing, bilangin singa itu ya, saya akan membunuhnya. Ketemu kerbau bilangin singa itu, saya akan membunuhnya. Ketemu monyet bilang sama singa, saya akan membunuhnya. Kambing ketemu sama singa, saya ketemu kelinci, dia bilang mau membunuhmu. Yang tadi ketawa mulai bergak ketawa, diam. Kelinci mau membunuh saya. Ketemu kerbau dikasih, singa, saya ketemu kelinci, dia bilang akan membunuhmu. Mulai mikir, bener nggak ya? Jangan-jangan dia punya cara rahasia. Ketemu sama monyet, singa, dibilang kelinci mau membunuhmu. Wah, serius ini. Ya, mulai saat itu singa mulai khawatir, jangan-jangan ini punya cara rahasia. Sejak saat itu singa terus kemudian sembunyi di gua, nggak berani keluar. Akhirnya sebulan kemudian terdengar kabar singa benar-benar mati karena ketakutan nggak keluar gua. Ya, inilah yang terjadi dalam hidup kita ini. Ya, kalimat yang kita ucapkan terus-menerus, terutama pada diri kita, akan mempengaruhi diri kita, orang di sekitar kita. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi kita melihat tubuh kita ini adalah air. Bumi ini Pak, banyak manap lautan dengan daratan. Banyak lautan itu isinya apa? Air. Jadi kalimat yang kita ucapkan ini bukan hanya mempengaruhi diri kita, orang sekitar kita, tapi jagat raya ini berubah oleh kalimat yang kita ucapkan, terpengaruh oleh kalimat yang kita ucapkan. Maka hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kalimat itu, kata-kata ini Bapak Ibu sekalian, bisa membuat hidup menjadi lebih baik. Bapak, teman-teman sekalian, ada yang kerja di ini klinik atau puskesmas di departemen kesehatan? Nggak ada. Kenal istilah ini nggak? Placebo. Belum pernah dengar placebo, baru ini dengar istilah placebo. Placebo itu Pak, apa ya bahasa ininya ya? Placebo itu bahasa kasarnya gitu, obat bohongan. Kita ini tanpa sadar, tanpa pengetahuan kita, mohon maaf ya, sering mendapat resep placebo. Dikasih obat, sebenarnya obatnya nggak ada hubungannya sama sakit kita sama sekali. Bahkan placebo itu kalau obat-obat tertentu, beberapa obat itu kalau dibawa ke laboratorium, isinya kalau bapak-bapak ini isinya gula, ya kayak gula pasir itu loh. Tapi kenapa sembuh? Perhatikan, karena kita tersugesti oleh kalimat yang diucapkan oleh dokter. Misalnya bapak-bapak berobat, terus dokternya, Pak, mohon maaf, terpaksa saya kasih resep yang agak mahal. Berapa dok? Satunya 500.000. Mahal sekali dok. Tunggu dulu. Saya sudah meresepkan obat ini ke 1.000 orang. Ternyata semuanya sembuh Pak. Kira-kira minum obat itu sembuh enggak? Sembuh enggak? Ayo. Coba dokternya bilang, Pak, ini saya
ada cuman obat ini, murah Pak harganya Pak, satunya cuma 50.000. Tapi saya sudah coba ke 1.000 orang, nggak ada yang sembuh itu Pak. Cuman obat ini aja adanya Pak. Sembuh nggak Pak kira-kira Pak? Ya, nggak sembuh. Jadi yang menyembuhkan apanya Pak? Bapak-bapak sembuh oleh apa tadi? Kalimatnya itu loh yang bikin kita sembuh. Ya. Bahkan saya di mana-mana ngajari Bapak Ibu sekalian. Ini untuk bapak-bapak ya. Kita itu bisa mengobati sakit-sakit yang ringan dengan kata-kata saja. Misalnya, bapak-bapak pulang kerja, terus ibunya, ya, ibu ini dari tadi, tadi siang itu pusing gitu, pening kepala ini, mau dianterin ke klinik gitu, ya, silakan dipraktekkan, tak jamin sembuh. Terus bilang ke istrinya, ya gini, ibu, mama, sekarang mandi, dandan yang cantik, ya. Tadi ayah pulang lewat Metropolitan Mall, itu matahari diskon 70%. Kita jalan-jalan yuk ke matahari. Itu sakitnya parah atau sembuh Pak? Ayo, taruhan, langsung hilang itu sakitnya. Ya, cuman ya jalan-jalan aja, jangan masuk matahari Pak ya. Nanti sakitnya pindah ke bapak itu. Ya, ngelihat stroke itu stroke beneran nanti sampai. Ya. Kalimat itu bisa mengubah hidup kita. Bapak-bapak yang meriang-meriang, terus tiba-tiba mau berangkat kantor kok nanti ada meeting, nggak berangkat itu, berangkat kok badan ini meriang tapi nggak berangkat, nanti ada meeting, terus berangkat ke kantor, udahlah Bismillah, udah ya kata mau berangkat aja gitu. Nanti kalau memang ini ya pulang gitu. Begitu di kantor setelah meeting dipanggil sama HRD, Pak sini Pak menghadap, ini ada informasi dari direksi bulan depan Bapak dapat tambahan tunjangan 1,5 juta. Dengar begitu itu makin pusing atau hilang pusingnya Pak? Ya langsung hilang itu, langsung sembuh. Iya, hanya dengan kata-kata. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ini kisah nyata ya. Saya membacanya tapi ini tidak terjadi di negara kita. Ini betul-betul kisah nyata. Ada seorang guru, ini perempuan, cita-citanya sejak kecil jadi guru. Lulus kalau di negara kita gitu FKIP, nah, Fakultas Ilmu Pendidikan, terus jadi lulus ngelamar kemana-mana belum ada yang manggil, tiba-tiba dipanggil oleh satu sekolahan besar Pak, dipanggil terus ketemu Bapak Kepala Sekolah, ibu bener mau ngajar di sekolah kami? Benar Pak, ibu saya terima tapi ada syaratnya. Apa Pak syaratnya? Ibu harus ngajar di kelas A itu ya. Memang kenapa Pak? Ini kelas isinya, saya lupa angkanya, kalau tidak salah sebut saja 25. Isinya 25 orang. Semua guru sudah angkat tangan nggak mau ngajar di kelas itu. 25 orang itu sekurang-kurangnya paling pendek itu sudah 2 tahun di sekolah kami ini. Semuanya tidak ada yang bisa membaca dan menulis. Alamak, begitu tahu itu langsung, Ma, kok kayak begini? Gurunya bingung, gimana ini ya gitu ya. Nah silahkan dipikir, kalau ibu terima silahkan mulai semester ajaran baru ibu ngajar di sekolah kami. Kalau tidak ya kita cari yang lain. Baik Pak, saya terima. Maksudnya sambil nyari yang lain, kan masih ada tahun ajaran depan, sambil ngelamar-ngelamar yang lain, siapa tahu dipanggil, tapi ini nggak dilepas gitu kan. Ternyata nggak ada yang manggil lagi, terpaksa tahun ajaran baru masuk di sekolah itu ngajar di kelas yang isinya anak istimewa kayak begitu itu. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, itu semuanya dikumpulkan karena nggak bisa baca tulis. Bayangkan ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun Pak. Ya, begitu masuk ajaran baru, maka
masuklah kelas istimewa itu. Guru baru masuk ke kelas itu, yang diambilnya persis dengan kita dulu zaman sekolah, diambilnya adalah buku absensi. Begitu buka buku absensi, guru ini, kalau bahasa kita ya, ini kan tidak dinasti di negara kita, kira-kira subhanallah, itu isinya anak 25 itu semuanya anak jenius. Di buku absensinya itu ada nomor urut, ada namanya, di belakangnya ada angka IQ-nya, itu semuanya di atas 135. Guru itu geleng-geleng, ini kan anak-anak jenius. Anak-anak jenius itu beda dengan anak biasa, Pak. Mereka punya cara sendiri untuk belajar. Mereka bisa belajar dengan sendiri, tidak perlu diajari yang ruwet-ruwet. Kalau diajari yang standar dia nggak mau. Maka gurunya ini yang membedakan dengan guru yang lain. Begitu masuk kelas, guru ini punya sapaan yang berbeda dengan guru-guru sebelumnya. Selamat pagi anak-anak jenius. Selamat pagi Bu Guru, gitu manggilnya. Pulangnya juga begitu, kita selesai anak-anak, kita pulang, selamat siang anak-anak jenius, selamat siang Bu Guru. Itu dilakukan terus oleh Ibu Guru yang baru itu. Dan ajaib Bapak Ibu, ini kisah nyata ya. Belum sampai setahun, itu semua anak di kelas itu bisa membaca dan menulis. Bayangkan, hanya diubah panggilannya saja. Maka begitu tiba kenaikan kelas, semua orang tua diundang oleh kepala sekolah itu. Ibu guru itu dipanggil ke depan. Ibu, ke depan. Wah, deg-degan, suruh ngapain ini? Ibu ini orang istimewa. Kami semua guru-guru yang lama di sini menyerah ngajari anak-anak itu. Sekarang itu semua penghuni kelas istimewa sudah bisa membaca dan menulis. Tolong ceritakan apa yang Ibu lakukan. Kata yang Bu Guru itu, saya nggak melakukan apa-apa Pak. Kan itu anak-anak jenius. Mereka kan bisa belajar sendiri dengan cara mereka sendiri. Kepala sekolahnya kaget. Ibu, kok Ibu tahu dari mana? Itu anak-anak jenius. Loh, kan di absennya itu ada ininya Pak. Ada angka IQ-nya. Tahu IQ kan Pak ya? Kecerdasan itu loh yang dites itu. Itu semuanya di atas 135. Albert 135, John 140, Edward 137. Semuanya jenius Pak. Ibu, yang dibuka absensi itu kan, iya, itu bukan IQ Ibu, itu nomor lokernya anak-anak itu Ibu. Bayangkan, anak-anak itu jenius beneran nggak Pak? Enggak. Itu Ibu Guru keliru. Itu baca dikiranya IQ itu, ternyata loker, nomornya naruh tas itu loh. Semuanya di atas 135 memang, gilirannya memang mereka di atas itu nama. Ya, kata gurunya, ya nggak apa-apa lah Pak, mau IQ mau loker, pokoknya sekarang bisa baca tulis semuanya. Ya, bayangkan ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka hati-hati bagi yang sudah punya anak. Makanya Rasulullah melarang kita memanggil dengan panggilan yang buruk. Ya, karena pada dasarnya kita sedang memprogram anak-anak kita untuk jadi buruk. Maka panggil anak dengan panggilan-panggilan yang hebat. Ya, anak soleh, anak hebat, anak rajin, begitu ya. Nanti pelan-pelan itu akan memprogram anak kita menjadi lebih hebat. Tadi itu kata-kata bisa mempengaruhi hidup menjadi lebih baik. Tapi hati-hati. Kata-kata ini yang kita ucapkan ini bisa membuat hidup kita menjadi buruk. Apa yang kita ucapkan pada anak kita akan membuat anak kita menjadi buruk, bisa. Bapak Ibu, saya pernah ikut workshop 3 hari terkait dengan, karena saya mempunyai lembaga pendidikan PAUD itu, saya ingin belajar bagaimana otak anak-anak ini berkembang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang mengisi itu adalah ahli otak dari salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, profesor otak. Ya, itu anak-anak kita itu luar biasa. Ini anak yang kecil, belum 7 tahun Pak ya. Ya, anak itu perkembangan otaknya yang terpaling hebat itu adalah di bawah 7 tahun. Jadi dia, Bapak ya, otak itu kemampuannya tidak dipengaruhi oleh volumenya, tapi
jumlah sambungan antar sel, selnya itu neuron, sel-sel itu semakin banyak dia sambungannya, itu semakin hebat, semakin kemampuan otaknya, bahasa kita semakin cerdas gitu kira-kira. Ya. Ada sebuah penelitian yang menarik. Einstein itu kan orang cerdas, Pak. Ya. Jadi Einstein itu, Pak, di mayatnya Einstein itu otaknya dicuri oleh dokternya yang nangani Einstein itu ketika meninggal. Ketahuan tapi di penjara. Tapi dokternya ini minta supaya itu diperbolehkan karena dia untuk penelitian. Jadi dia di penjara karena mencuri, nggak legal, nggak bilang keluarganya. Jadi otaknya, mayatnya Einstein itu tidak ada otaknya, diambil sama dokternya. Ya. Jadi di penjara dia melakukan penelitian. Dan keluar dari penjara, dia mempublikasikan hasil penelitiannya dan dapat hadiah Nobel. Penghargaan tertinggi ilmu pengetahuan. Jadi ternyata otaknya Einstein itu tidak lebih besar dari otaknya orang rata-rata di seluruh dunia ini. Volumenya ya, volumenya. Otaknya Einstein itu kalau tidak salah angkanya 0,8 dari rata-rata. Jadi lebih kecil otaknya. Tapi kenapa dia cerdas? Ini yang benar. Jumlah sambungan otak di otaknya Einstein itu jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah sambungan dari rata-rata otak manusia. Karena misalnya sambungan-sambungan antar sel itu kita jumlahnya itu 10.000, Einstein itu 20.000. Ya, anak kita yang di bawah 7 tahun itu sedang membuat sambungan, memproses supaya sambungannya banyak. Dan kata yang profesor ahli otak itu, hati-hati. Sambungan itu masih rapuh dan bisa hancur kalau dibentak, kalau dimarahi oleh orang tuanya. Bayangkan itu. Jadi kita itu bisa menghancurkan masa depan anak kita dengan kalimat yang kita ucapkan. Hati-hati itu. Ya, hati-hati itu teman anak yang kecil-kecil gini ya. Karena kita sedang memutuskan masa depan mereka, maka ucapkan kalimat-kalimat yang baik untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih ngeri lagi, manusia itu bisa dibunuh dengan kata-kata. Ya. Habis ini nanti silakan searching di Google. Hitler, apa itu apanya? Nazi, ya. Tahu kan Hitler? Hitler itu suatu ketika, Hitler itu kan tidak mau tentaranya itu ragu-ragu. Pas mau menyerang, saya lupa negara mana itu. Siapa yang ragu-ragu, tidak yakin bahwa kita akan menang, ada 3 orang yang angkat tangan. Suruh maju ke depan, kasih hukuman. Nah, tunjuk, bawa ke sono sel apa namanya? Sel dihukum di gas beracun. Gas beracun. Ya, begitu dimasukkan kunci ceger. Kasih tahu pengalaman kami ya. Begitu 5 menit gas beracun dinyalakan, semuanya pasti meninggal dunia. Kasih tahu begitu, masuk juga dikunci, langsung gas beracunnya dinyalakan, suaranya kedengeran seker gitu, karena sumbernya nggak jauh dari situ. Kira-kira 2,5 sampai 3 menit, belum sampai 5 menit, dibuka selnya. 2 orang sudah meninggal, 1 orang sedang sekarat. Padahal sebenarnya hari itu Hitler sedang kehabisan gas beracun. Yang dinyalakan itu keran air. Keran air beneran yang dinyalakan itu. Dan kenapa orangnya mati? Karena dia merasa menghirup gas beracun. Dari siapa itu? Dari yang diucapkan di depan selnya tadi itu. Ya. Hati-hati dengan kalimat yang kejam. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apapun yang kita ucapkan itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana agama kita melihat ini semuanya. Di dalam surat Al-Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, artinya tadi di depan, hati-hatilah bahwa kalimat yang kita ucapkan itu tidak hilang begitu saja,
Ya. Dan oleh Al-Quran dikatakan kalimat itu dicatat rapi, ada yang mencatat yang namanya malaikat raqib dan atid. Tidak akan hilang itu. Kalau dulu kita ini menerima penjelasan ini itu agak ruwet, tapi sekarang gampang sekali. Sekarang kan ada teknologi seperti sekarang ini ya. Yang ini bisa 1 jam 2 jam. Lah malaikat kan punya yang begini nggak ada batas waktunya. Iya. Direkam terus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di negara-negara maju sekarang ini perbuatan itu direkam bisa sampai 24 jam. Ada kisah yang menarik, ada pelajar Indonesia yang mendapat beasiswa ke Perancis. Dia lulus karena nilainya bagus, dapat beasiswa aja karena pinter. Lulus statusnya cum laude, tertinggi statusnya, orang pinter. Sebelum pulang, dia mencoba ngelamar kerja di Perancis. Ngelamar ke perusahaan A ditolak, perusahaan B ditolak, sampai berkali-kali perusahaan-perusahaan itu nggak ada yang terima. Akhirnya ini anak berpikirnya, orang Perancis ini rasialis ya. Gara-gara saya pakai jilbab, saya tidak diterima di perusahaan-perusahaan ini. Kelihatan aja negara ini modern, ternyata rasialis. Pikiran negatifnya. Dia datang ke Departemen Tenaga Kerjanya, kalau di sini gitu ya. Datang ke ini. Terus komplain, Anda ini rasialisnya. Gara-gara saya pakai jilbab, saya tidak terima kerja di perusahaan-perusahaan ini. Terus orang ininya buka file, dibuka. Nama Anda siapa? Dibuka ini. Nona, asal Anda tahu, Anda ini orang yang tidak bisa dipercaya. Kok bisa begitu? Dia marah gitu. Anda ini suka berbuat curang. Dari mana Anda tahu? Disebutkan langsung. Tanggal segini Anda naik bis kota tidak bayar kan? Kaget dia. Kan saya baru datang dari Indonesia itu, saya nggak ngerti caranya. Oh, itu penjelasan Anda. Asal tahu Anda, kami tahu Anda mengulangi itu tanggal segini jam segini. Masya Allah ada catatannya Pak. Di negara-negara maju kayak begitu. Ya. Maka jangan heran kalau ada malaikat yang bisa merekam kalimat yang kita ucapkan, nanti semuanya diputar ulang itu. Kalau dulu penjelasannya ruwet, sekarang gampang dipahami ya. Semua yang kita lakukan akan nanti ada catatannya dan itu pasti punya pengaruh bagi kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, ini yang terkenal sekali, bahwa apa yang kita ucapkan itu ada korelasinya dengan keimanan kita. Hadisnya populer sekali. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan dari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Selama ini kita memahami, ini kalau ngomong baik dapat pahala, kalau ngomong buruk dapat dosa. Itu saja kan? Ilmu pengetahuan hari ini membuktikan, ngomong baik hidup jadi baik, ngomong buruk hidup jadi buruk. Ya. Sudah banyak kasus-kasusnya selain yang saya sebutkan tadi, maka hati-hati ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, lidah, artinya produknya adalah kalimat, kata-kata, dan apa yang ada di antara dua kakinya atau kemaluan, niscaya aku menjamin surga baginya. Kalau kita bisa menjaga mulut kita dan menjaga kemaluan kita, Rasulullah menjamin surga bagi kita. Ya, hati-hati, gambarannya selalu surga neraka. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, perintah dari Allah Subhanahu wa taala hari ini ilmu pengetahuan membuktikan bahwa kalau diperintah dampaknya pasti baik, kalau dilarang dampaknya pasti buruk. Contoh, ketika perintah puasa turun 14 abad yang lalu, ilmu mana yang bisa menjelaskan bahwa puasa itu baik bagi kesehatan? Nggak ada. Ya. Tapi sekarang coba searching di apa saja, Google, YouTube,
Semua ahli kesehatan menyampaikan bahwa puasa itu baik bagi kesehatan. Bahkan ada, nanti kapan-kapan kalau ada kita bahasnya, ada suku yang usianya tertinggi di dunia, rata-rata ya, yang rata-rata satu suku gitu, yang tertinggi di dunia itu ada di Jepang, yang jumlah orang yang usianya di atas 100 tahun itu tertinggi di dunianya suku itu. Mereka ketika cek di apa mereka punya kebiasaan makan itu dalam satu minggu hanya 5 hari yang kenyang, yang 2 hari puasa. Itu kan ajaran kita, ya kan? Puasa Senin, Kamis, ya. Sekarang baru orang membuktikan, dulu perintahnya nggak ada. Maka yakini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau Rasulullah bilang berkata yang baik atau diam, berarti itu baik. Ya, Bapak Ibu, kenapa sih ada Allah itu memerintahkan begini dan begitu? Apakah istilah wajib? Kira-kira sama dengan begini, ya. Kita ini kan sayang, cinta sama anak-anak kita, dan kita tahu mana yang baik untuk anak kita. Sekolah itu baik atau buruk untuk anak kita, Pak? Baik. Tapi anak kita ngerti nggak bahwa sekolah itu baik bagi dirinya? Ngerti nggak Pak kira-kira? Ya nggak ngerti, wakalnya belum nyambung. Tapi kita pakai istilah, sudahlah nak, wajib sekolah itu. Nanti kamu tahu gunanya. Kira-kira Pak, kita ini ngerti bahwa sekolah itu baik bagi diri kita. Itu usia berapa kira-kira ya? Usia berapa Pak kira-kira? 30 tahun. Nunggu kita sadar baru sekolah, umur 30 tahun baru sekolah. Ya terlambat. Maka kita yang cinta sama anak kita nggak pakai gitu. Pokoknya berangkat saja. Kalau nggak berangkat maka diancam. Ayo kamu nggak berangkat. Ya. Kenapa? Karena saking sayangnya kita. Banyak dalam hidup ini yang tidak bisa kita jelaskan dengan peranata ilmu yang ada saat ini. Tapi Allah tahu bahwa itu baik, bahwa ini buruk. Maka muncul, ini wajib, ini haram. Kalau sudah tahu ini dasarnya ada ayat Al-Quran dan hati yang sokeh, yang baik lakukan saja, yang buruk tinggalkan saja. Tapi gimana penjelasannya? Kalau nunggu keburu kamu terlambat. Ya, keburu terlambat. Misalnya ada makanan haram, terus kita nunggu ilmu pengetahuan. Yang nggak ada ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan ini haram, makan saja. Begitu ada ilmu pengetahuan menunjukkan haram, sudah masuk ke dalam tubuh kita banyak. Gimana caranya? Sudah terlanjur. Ya. Maka kalau Rasulullah bilang ngomong baik atau diam, berarti ngomong baik atau diam itu baik. Jangan ngomong yang buruk karena itu dampaknya buruk. Perhatikan hadis ini benar-benar sesuai dengan kondisi sekarang ini. Saya baca terjemahnya saja. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang diridhai oleh Allah, satu kalimat yang ia tidak mempedulikannya, dianggap ringan saja, ngomong saja. Namun dengannya kalimat yang diridhai oleh Allah dan dianggap ringan, dengannya Allah mengangkat beberapa derajat. Ada orang yang ngomongnya ringan saja, kalimat yang baik, tidak perlu usaha yang berat, karena kalimat itu diridhai oleh Allah, Allah angkat derajatnya. Sebaliknya, seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dibenci oleh Allah, kalimat yang ringan dia tidak mempedulikannya, namun dengan kalimat itu Allah lemparkan ia ke dalam neraka jahanam. Masya Allah. Ya, ada orang yang ngomong yang ringan saja, tidak usah berat-berat, kalimat itu diridhai oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ada orang yang ngomong ringan, dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang buruk. Dan seburuk-buruk situasi itu neraka jahanam. Ya, maka hati-hati dengan yang kita ucapkan. Nah, sekarang yang lebih penting Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita ini ngomongnya hanya yang baik-baik saja, atau enggak, kalau enggak ya diam.
Karena ngomong baik jadi hidup kita jadi baik, ngomong buruk hidup kita jadi buruk. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seseorang apabila ingin berbicara hendaklah ia pikirkan terlebih jauh. Jika tidak mengandung mafsadat keburukan, maka ia sampaikan. Jika nampak mafsadat atau ragu, baik atau enggak ya? Ada buruknya enggak? Kayaknya ada. Kayaknya ragu-ragu, lebih baik tidak ditahan saja. Bayangkan, kalau kita ragu ini ada dampak buruknya enggak? Sudah, jangan tinggalkan saja, kata Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ragu-ragu saja tinggalkan, apalagi kita tahu itu nanti berdampak buruk. Nah, teman-teman sekalian, masalahnya kadang kita ini tanpa sengaja keluar kata-kata yang saat emosi, yang tiba-tiba disalib orang di jalan, langsung keluar kata-katanya, keluar kata-kata buruk. Ya, teman-teman sekalian, mulut kita ini, diri kita ini bisa digambarkan seperti teko gitu ya. Jadi yang keluar dari mulut teko, mulut kita ini adalah apa yang ada di dalam. Kalau diisi kopi teko itu, terus disenggol orang begini, gluk, tumpah sedikit, warnanya kok hitam, di dalamnya pasti hitam lebih banyak. Kalau diisi susu warnanya putih, disenggol tanpa sengaja, keluarnya putih susu. Ya. Jadi kalau ada orang terus disalib orang lain gitu, salib aja, wow, sapi kan, itu di sini ada kudanil, ada gajah, ada harimau, ya ini kebun binatang, yang keluar cuma satu. Ya. Kapan itu sekondisi normal kita ini sering mengisinya, ya, yang ngomong-ngomong begini mengisi, membaca mengisi, mendengarkan mengisi, informasi itu mengisi apa yang ada di dalam jiwa kita ini. Ya, maka masukan yang baik mengisi diri kita jadi baik, keluarnya kalimat yang baik. Masukan-masukan yang buruk mengisi jiwa kita dengan kalimat-kalimat buruk, nanti ada sesuatu keluarnya yang buruk. Itulah kenapa di kampung-kampung kita dulu, nenek-nenek kita, orang tua kita itu kalau gendong anak kecil itu kan sambil mengucapkan kalimat thayyibah, ya kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, begitu. Jadi mengucapkan ini supaya didengar anak ini, supaya masuk ke alam bawah sadarnya. Kalau ada apa-apa anak kita gampang bersolawat. Makanya ada orang itu kalau kita kesenggol itu astagfirullah, subhanallah, ya kan, tapi ada kalimat-kalimat yang buruk. Kapan itu? Tanpa sadar kita dulu orang tuanya atau informasinya, ya. Kenapa anak-anak sekarang itu kalau ada apa-apa keluarnya kalimat buruk? Barangkali dulu orang tuanya atau informasi atau HP yang dia pegang itu memasukkan informasi yang buruk. Ya. Beda dengan ibu-ibu sekarang, gendong anak sambil kemana itu. Kalau ma ini mau kemana ya, ma kan bingung anaknya itu. Oh, di depan anaknya kok nyanyi kayak begitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari kita ini belajar banyak diam. Ya, kalau tidak bisa ngomong baik, belajar untuk diam. Karena diam itu dalam ada ungkapan negara kita, diam itu emas. Makanya kalau istri saya minta emas, saya diam saja. Karena diam itu akan berdampak baik bagi kehidupan kita daripada ngomong yang buruk. Pencapaian spiritual tertinggi itu diam. Puasa 10 hari terakhir kita sangat dianjurkan untuk itikaf. Itikaf itu apa, Pak? Diam di masjid.
Ngapain Ustaz di masjid? Diam. Tapi kenapa kalau kita diajari oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita baca Al-Quran, lalu disuruh diam aja nggak bisa. Udah baca surat pun, nanti kalau capek kan diam sendiri. Ya. Berdiam, kita itu disuruh diam, tinggal diam saja. Ya. Haji yang antriannya panjang ini, bayarnya mahal itu, puncaknya adalah wukuf. Wukuf itu wakaf. Wakaf itu apa Pak? Diam. Ya. Diam. Maka mari belajar diam, karena diam itu emas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi renungan kita peristiwa-peristiwa kemarin itu, bahwa ternyata kalimat yang kita ucapkan ini punya dampak bagi kehidupan kita. Kalau banyak kalimat baik, nanti hidup kita jadi baik. Kalau banyak kalimat buruk yang kita ucapkan, hidup kita jadi buruk. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, bantu oleh Allah, agar hanya bisa mengucapkan kalimat yang baik-baik saja. Kalau tidak, lebih baik diam. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, monggo. Silakan, masih ada waktu kan? Silakan yang mau tanya. Kalau kita melihat kemaksiatan, Kenapa Pak? kalau kita melihat kemaksiatan, maka oh ya. Gimana? Ya, tentu saja itu diam yang tidak tepat. Diam yang tidak tepat, Ibu sekalian. Ya benar. Jadi bahwa ada kondisi-kondisi tertentu kita ini tidak boleh diam. Kalau mendengar kemaksiatan, ubah dengan tangan kita. Kalau tidak, dengan mulut kita. Tapi sekurang-kurangnya kita tidak, hati kita tidak menyukainya. Tapi kata Rasulullah, yang diam itu, yang tidak hanya menyukainya itu selemah-lemah iman. Ya betul Pak, mengingatkan bahwa tidak semuanya diam, kita harus diam. Tapi kalau melihat kemungkaran, tugas kita itu harus bertindak. Kenapa? Kata Rasulullah, kemungkaran itu seperti orang naik kapal, kata Rasulullah. Terjemahannya bebasnya ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Orang yang di bawah itu kalau mau ngambil air, dalam hadisnya itu diceritakan, dia perlu ke atas dulu ngambilnya, kemudian bisa ngambil air, terus kemudian turun lagi. Yang di bawah mikir, capek ya, ganggu juga sama yang di atas ya, kita lubangi aja yuk perahunya biar gampang. Kalau itu yang lubangi di bawah Pak ya, yang di atas nggak ikut ngelubangi kan, dia tahu dibiarkan. Kalau tenggelam, yang tenggelam di bawah aja tuh semuanya. Semuanya. Sama juga dengan kita kondisi bermasyarakat. Semuanya satu lingkungan itu ada aturannya. Sampah taruh di depan rumah, nanti diambil. Ada orang nggak mau ikut itu, kan harus bayar. Kita nggak usah bayar aja satu rumah. Terus di mana? Buang aja di got. Semuanya bertindak tertib, satu orang tidak tertib, terus nggak ada yang negur. Mampet, hujan, banjir kemana-mana. Yang banjir yang buang sampah atau semuanya? Semuanya. Kalau mendiamkan, maka kemaksiatan di lingkungan kita juga begitu. Ada misalnya di jalan itu dipakai nongkrong-nongkrong, orang sampai berlaku tidak pantas di lingkungan kita, ya. Terus Bapak ngelihat, oh ada yang ini nih, sampai malam-malam laki perempuan di sini. Yang penting bukan anak saya. Yang penting bukan anak saya. Bener tindakan itu Pak? Tunggu tanggal mainnya.
dampaknya pasti cepat atau lambat nanti berpengaruh pada anak-anak kita. Walaupun saat ini pelakunya bukan anak kita, tapi kemudian kita mendiamkan, maka cepat atau lambat nanti punya pengaruh. Ya. Begini intinya, yakinilah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu pasti baik, apa yang diperintahkan agama kita pasti baik, apa yang dilarang pasti buruk, walaupun barangkali hari ini akal kita belum nyampe. Ya, belum nyampe. Gak usah nunggu sampai nanti ketemu bisa akal kita bisa nyambung, gak usah nunggu gitu. Ya, lakukan saja kalau itu perintah agama, anjuran, sunnah, apalagi wajib, sudah lakukan saja. Larangan, haram, makruh, sudah hilangin saja. Nanti ilmu pengetahuan akan membuktikan bahwa itu benar. Semakin kita ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, saya termasuk sering membaca penemuan ini, penemuan itu, kita semakin meyakini bahwa kita ini berada di agama yang benar. Tinggal lakukan saja perintahnya, hindari larangannya. Begitu Pak ya. Terima kasih sudah diingatkan ya. Yang lain ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kalimat bahwa kalau seseorang atau sekelompok orang atau ibaratnya dengan air diberikan kalimat-kalimat baik, maka dia akan jadi baik. Ya. Nah, apakah juga ada penelitian terkait misalkan karena sudah terlanjur diisi dengan kalimat-kalimat buruk, nah, apakah ada juga penelitian untuk meriset program yang sudah terlanjur buruk tersebut menjadi baik? Ya. Bagaimana kalau isi gelas kita ini sudah terlanjur buruk? Ya, Rasulullah menyampaikan ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kita ini sudah terlanjur berbuat maksiat misalnya, ngomong yang buruk, dampaknya ini kan sama dengan menanam ya, tinggal ini panennya kapan gitu kan, suatu saat nanti panen ini. Kemarin sudah sering melakukan hal-hal yang buruk, berkata yang buruk, menurut ilmu pengetahuan ini tinggal nunggu saja. Yang pertama Bapak-bapak sekalian, ya itulah hebatnya agama kita ya. Yang bisa mutus pengaruhnya yang sudah terlanjur, kalimat yang sudah ditanam sama kita itu adalah istighfar. Istighfar itu berasal dari kata ghafaro. Mughfar itu kalau kita pakai ini supaya pelindung, itu namanya mughfar, ditutup gini supaya pengaruh. Jadi sudah ditanam supaya tidak jadi tumbuh, itu diputus dengan mata rantai namanya istighfar. Ya. Supaya itu ditutup oleh Allah dan hanya Allah yang bisa ini kan. Maka kalau penelitiannya saya belum menemukan, tapi dari segi agama kita, maka tutupi itu dengan kebaikan-kebaikan. Sama dengan di gelas kita ini Pak, sudah terlanjur diisi kopi. Bagaimana caranya biar bening begini, digerocok pakai air. Ya, coba aja praktekkan kopi, gerocok pakai air. Nah, nanti pelan-pelan dia berubah akan menjadi jernih. Sama dengan kata-kata kita sudah terlanjur kita dulu dari lingkungan, dari yang sudah terlanjur buruk, maka yang pertama istighfar. Banyak-banyak beristighfar supaya itu mata rantainya diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berlanjut. Ya, jadi istighfar itu Pak bukan hanya kita itu, kalau orang kan kalau disuruh istighfar, saya ini sering kalau ada orang nanya, Ustaz, saya ini kenapa ya usaha begini, usaha begitu, banyak-banyak istighfar. Saya dosa apa? Jadi begitu aja kita ini. Kita ini Bapak-bapak sekalian tanpa sadar sudah ada hal-hal negatif yang masuk ke dalam diri kita. Yang itu sudah seperti tanaman, yang itu bisa ditutup dengan istighfar. Hanya Allah yang bisa menutupnya. Banyak-banyak istighfar. Ya. Terus mulai sekarang harus banyak baca yang baik, mendengarkan yang baik, melihat yang baik, supaya sama dengan mengguyur ini dan akhirnya nanti insya Allah
Apa yang keluar dari kita, apa yang kita lakukan, semuanya baik. Dan jangan lupa, mari banyak berkumpul dengan orang baik. Ya, katanya Sunan Bonang yang diterjemahkan oleh Obek, wong kang soleh kumpulono, banyak berkumpul dengan orang soleh. Kita ini tanpa sadar, Bapak Ibu, dipengaruhi oleh teman-teman kita. Ya, kalau kita ini berteman dengan orang yang baru ngajinya Iqra 4, kita itu sudah bisa juz amma, sudah merasa jagoan. Saya juz amma, kamu kan Iqra 4. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang hafal 30 juz, juz 30 itu merasa malu kita. Aduh, nggak ada apa-apanya kita ini. Maka nyari orang teman-teman yang soleh, yang selalu berkata baik, berbuat baik, supaya kita yang sudah terlanjur tadi masuk yang buruk itu, kita bisa istighfar itu, dan kita mulai membiasakan mengisi dengan yang baik. Begitu Pak ya? Cukup ya? Baik, sudah bisa, sholat suruh sudah masuk kayaknya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita, menjadi pengingat bahwa kita, kalimat yang kita ucapkan semuanya punya dampak dalam kehidupan kita. Mari ajarkan ini kepada istri kita, kepada anak-anak kita, tetangga kita, lingkungan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita di lingkungan kita, di negara kita menjadi lebih baik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti saya, Awang Surya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.